173.000 warga Palestina telah menjadi korban. Adapun yang tewas telah mencapai 57.680 orang. Dan diantaranya ada hampir 17.000 siswa yang masih duduk di bangku sekolah menjadi korban juga. Dan semua itu mayoritas adalah perempuan dan anak-anak, itu yang diketahui. Adapun yang hilang atau tertimbun ada 11.000 orang yang baru dilaporkan, dan yang lainnya ada 10.800 tahanan Palestina di penjara Israel. Dan sisanya teman-teman yang perlu kita ketahui, mereka semua kelaparan. Said bullets were fired in all directions, at times towards hungry and desperate Palestinians. Apa yang harus kita lakukan? Kita mungkin lagi nggak berada di Gaza, nggak mencium bau darah di reruntuhan, nggak menggenggam tubuh anak kecil yang dingin dan tak bernyawa. Kita hidup di tempat yang lebih tenang, lebih aman, lebih sunyi dari ledakan. Tapi justru karena itulah kita diberi kesempatan untuk memilih tetap diam atau ikut bersuara. Dan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan saat ini. Yang pertama adalah berdonasi. Salurkan bantuan teman-teman, bantuan kalian melalui lembaga-lembaga terpercaya yang menyalurkan bantuan ke Gaza. Bantuan ini bisa berupa makanan, obat-obatan, pakaian, dan bantuan lainnya. Tapi yang saat ini udah pasti yaitu bantuan secara finansial. Nanti biar mereka para lembaga yang akan mengkonvert kebutuhan di lapangan itu seperti apa. Adapun yang kedua yang saat ini paling mudah dilakukan oleh kita, zero cost, zero effort gitu, yaitu cukup menyebarkan informasi atau update situasi dan kondisi terkini di sana. Agar apa? Agar ada hati yang tergerak. Kita nggak pernah tahu postingan kita yang keberapa. Kalau ternyata dari postingan yang kita reshare ada hati seseorang yang tergerak untuk membantu, dan ini akan menjadi efek bola salju. Dan yang perlu teman-teman tahu, banyak juga konten kreator asal Gaza. Mereka tahu kalau misalkan kita tuh nggak bisa bantu secara langsung, tapi mereka cukup senang teman-teman kalau misalkan ada konten atau ada postingan yang mereka bagikan lalu kita sukai atau komentari. Minimal banget kalian bisa like postingan berita yang beredar mengenai kondisi terkini di Gaza. Lalu melakukan aksi solidaritas, ini cara yang ketiga yang bisa kita lakukan, salah satu untuk bisa mensupport mereka. Ikuti aksi solidaritas, demonstrasi, atau kampanye yang mendukung hak-hak rakyat Palestina. Ini bisa menjadi cara untuk menunjukkan dukungan dan juga menekan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penindasan. Meskipun saat ini sudah ribuan aksi yang terselenggara dari seluruh negara tidak berpengaruh apa-apa, seenggaknya menunjukkan kita sekarang lagi berdiri di mana. On going in the face of it all is a beautiful and inspiring thing. Our brothers and sisters in the West Bank and Gaza, we can send Intinya teman-teman jangan remehkan kekuatan satu suara, satu aksi, satu kepedulian. Karena perubahan besar nggak pernah dimulai dari keramaian. Ia selalu lahir dari hati yang nggak tahan melihat ketidakadilan dan memilih untuk tidak tinggal diam. 저는 팔레스타인을 위해 목소리를 냅니다. 저는 팔레스타인을 위해 목소리를 냅니다. Ja, ich spojrzę swój głos razy Palesty. 저는 Keempat, salah satu cara untuk kita memberikan dukungan ke mereka yaitu dengan menyadarkan masyarakat. Ajak keluarga, teman, dan komunitas kalian untuk peduli terhadap situasi di Gaza. Bicarakan tentang isu ini, bagikan informasi, dan ajak mereka untuk ikut berpartisipasi dalam membantu. Karena nggak sedikit masih banyak orang baik di luar sana tapi belum teredukasi mengenai peristiwa ini.
Lalu yang kelima, cara yang bisa kita lakukan yaitu boikot produk-produk yang terafiliasi dengan penjajah. Dukung gerakan boikot produk-produk yang terafiliasi dengan penjajah sebagai bentuk perlawanan ekonomi terhadap penjajahan. Dengan kita memboikot secara langsung, kita juga mendukung atau menggerakkan ekonomi ke lokal. Lalu kalau misalkan ada pertanyaan atau pernyataan yang sok kritis padahal cetek gitu, contohnya kayak misalkan lo nggak mikirin apa kalau misalkan nanti yang di PHK itu nasibnya seperti apa, perusahaan itu bangkrut gimana. Terus ada lagi yang kayak gini, lalu aja masih pakai Instagram, pakai Microsoft, Google yang jelas-jelas salah satu penyumbang penjajah terbesar gitu. Dan pernyataan seperti ini nggak usah ditanggapi teman-teman, karena akan membuang waktu kita tetap fokus dalam pembahasan Palestina. Lalu keenam, belajar tentang sejarah dan konflik yang terjadi. Pahami akar masalah konflik penjajahan Palestina agar bisa memberikan dukungan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dan yang pasti nggak gampang tergiring orang yang sesat pikir teman-teman, dan membelokkan fakta yang sebenarnya itu terjadi. Sesimpel ada orang yang dukung penjajah dan memberikan pernyataan siapa suruh 7 Oktober Dula nyerang, dan pernyataan seperti ini adalah pernyataan orang yang kayak baru kenal internet kemarin sore gitu, dan pernyataan ini nggak perlu dijawab. Dan pasti semua orang bisa adalah berdoa. Apapun agama kalian, dari suku atau negara manapun, dari diri kalian masing-masing, pasti kalian juga yakin doa juga termasuk senjata yang terkuat yang terkabul itu di luar logika kita, karena yang punya dunia langsung yang akan turun. Terus berdoa teman-teman untuk keselamatan, perlindungan, dan kemenangan saudara-saudara kita di Gaza, serta untuk kedamaian di wilayah tersebut. Dunia terus melaju, kita datang dan pergi, tapi luka Palestina belum juga sembuh. Di balik setiap angka ada nama, ada wajah, ada cerita, ada keluarga yang tak lagi utuh, mereka yang syahid, yang hilang, yang ditawan, dan yang menahan lapar, semua adalah bagian dari sebuah tragedi yang belum selesai. Hari ini, kita mungkin hanya membaca, hanya melihat, hanya mendengar, tapi esok sejarah akan bertanya, apa yang telah kita lakukan saat kemanusiaan diuji? Dan bagi kita yang meyakini adanya hari akhir, jawaban apa yang sudah kita persiapkan ketika Allah bertanya, apa yang sudah kamu lakukan ketika saudara kamu di Palestina dizolimi? Betul memang, kalaupun bantuan kita saat ini seperti doa-doa yang lirih di sepertiga malam belum terkabul saat ini juga, terus donasi yang kita sisihkan, rezeki yang terbatas dan juga sempit belum tentu sampai ke kerongkongan mereka, atau langkah-langkah kecil yang kita lakukan untuk menyebarkan kebenaran dan aksi solidaritas, aksi boykot tidak berdampak memberikan perubahan besar yang langsung terasa bagi saudara-saudara kita di Palestina, itu bukan alasan untuk berhenti. Sebab nilai dari sebuah tindakan nggak selalu diukur dari hasilnya di dunia, tapi dari niat dan keberpihakan yang kalian tegaskan pada diri kalian. Karena pada akhirnya dalam setiap tragedi kemanusiaan ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Kita berdiri di sisi siapa? Ketika api besar dinyalakan untuk membakar Nabi Ibrahim, ada dua makhluk kecil yang ikut menyaksikan. Semut membawa setetes air untuk memadamkan api, cicak meniup api agar lebih besar. Keduanya nggak mengubah hasil, api tetap menyala. Nabi Ibrahim tetap dilemparkan. Tapi dalam catatan langit, semut telah berpihak kepada kebenaran, dan cicak memilih berpihak kepada kebatilan. Hari ini, dunia mungkin sama seperti itu. Kita tahu suara kita kecil, langkah kita sederhana, dan tenaga kita terbatas. Tapi bukan soal besar atau kecil dampaknya, ini soal kita berpihak pada siapa. Kita nggak akan ditanya apakah kita berhasil memadamkan api atau tidak gitu. Nah, tapi apakah kita ikut membawa air atau justru meniup api? Maka mari kita tanya kepada hati kita sendiri, pada diri sendiri. Apakah kita menjadi semut yang tetap berjuang walau mustahil menang, atau cicak yang meniup api dengan semangat membenci? Karena kelak, yang kecil bukan tindakannya, tapi mereka yang memilih diam saat kebatilan merajalela. غارة جديدة غارة جديدة وائل غارة جديدة وائل غارة جديدة وائل غارة ثانية غارات عنيفة جدا 4 صواريخ 4 صواريخ 4 صواريخ وائل غارة عنيفة جدا
غارة غارات